Oke, kita masuk ke part 2, part kedua. Tadi part yang ke satu udah saya ini juga ya, udah saya masukin ke dalam tayangan ulang IG live-nya. Jadi yang belum nonton part kedua, silakan nonton part ke satunya. Oke, kita ada tayangan IG live yang tayangan ulangnya. Saya akan nelpon lagi ke Harvika. Kita lanjutin part keduanya. Oke, gila Pak, nggak kerasa 1 jam. Tapi Eh, ya seru. Maksud gue ini jadi kayak pengalaman pertama ya bagi gue live terus bahasanya adalah investasi saham gitu. Karena sama yang kita bahas itu filosofi hidup, motivasi hidup gitu, bisnis gitu mhm. loh. Nah, ini lo orang pertama yang hadir di sini dan bahas investasi saham. Oke Pak, lanjut Pak. Tadi kita cerita tentang lu bilang konservatif, moderat, sama agresif. Mhm. Nah, kalau gua ya bicara tadi psikologinya adalah gua orang yang moderat gitu. Ibaratnya gua bisa bisa aja gue spend money di luar gitu ya. Tapi gua nggak bisa terlalu lama nih gitu loh. Gua nggak bisa nih naruh uang di luar setahun, 5 tahun tuh gua nggak bisa gitu. Jadi ada batas waktu tertentu lah gitu. Nah, itu memang mempengaruhi cara bermain lo di dunia saham kayak gitu. Psikologi itu yang menentukannya. Itu seperti apa sih orangnya kayak gitu. Nah, mungkin Berarti Warren kalau Buffett orang ada kayak orang yang sangat Warren konservatif Buffett gitu. itu berapa tahun Pak dia baru jadi orang kaya Pak? 20 tahun. Dia tuh mulai investasi saham ya dari SMP apa SD gitu, gue lupa deh. Serius loh? Serius, serius. Dia tuh dari kecil dia itu. Nggak tahu, gue nggak tahu ya akunnya itu punya siapa nggak tahu. Cuman entah, sorry ya koreksi ya kalau gue salah ya. Pokoknya dari kecil dia mulai investasi saham. Ya Bisa udah baca kita deh bukunya. buatin akun buat anak-anak kita aja Pak. Bisa bisa. Lu kemarin kan ngomongin ini OOT, out of the Hmm. topic. Lu kemarin Oke ngomongin oke. tentang jodoh. Gimana Pak? Siapa? Lu kemarin ngomongin tentang jodoh, gimana sampai sekarang? Oh alhamdulillah. Belum ketemu atau udah ada tanda-tanda hilal akan nampak? Jangan di sini ya tuh ngomongin. Aduh. Apaan ya? Ngomonginnya lagi di live ya. Ya kali aja kan Iya, ada yang jangan atuh, nonton jangan di sini. terus tertarik gitu, Pak. Janganlah malu, malu, jangan di sini. Nah, jadi bagi gue ya, eh saham itu tadi kan lo udah ngomongin hukum juga. Yang paling banyak ditanyain orang kan sebenarnya hukum, Pak. Tapi kan sekarang Betul, juga udah ada saham syariah, bener ya? betul. Nah, Hmm. itu dia. Jadi tuh Lo kalau main saham main saham syariah, lo? enggak, enggak. Gue Enggak. saham konvensional. Kenapa gitu? Jadi gue sebetulnya punya prinsip tersendiri gitu ya. Sebenarnya di saham yang syariah pun udah ibaratnya udah terfilter gitu ya. Udah terfilter dari segi produknya gitu kan, segi perusahaannya segala macamnya, proses perusahaan itu berjalan itu sebenarnya udah terfilter di saham syariah gitu. Nah tapi pilihan sahamnya itu sedikit, sedikit Oke. banget, sedikit banget gitu. Nah kalau gua punya prinsip transaksi di saham konvensional adalah gua memfilter dari segi produk dan proses perusahaannya aja kayak gitu. Misalkan produk yang udah tahu-tahu haram, gue nggak investasi di situ kayak kayak bank, saham rokok gitu gitu, saham miras kayak gitu itu nggak, gue menghindari itu kayak gitu. Kita yang filter sendiri sebenarnya. Cuman dia pilihan sahamnya tuh lebih banyak gitu, saham konstruksi, saham tambang, kayak gitu, energi kayak gitu itu banyak. Hmm, oke. Yang penting kita bisa ngefilter ya, Pak ya. Iya kita yang membentengi diri kita sendiri sih. Tadi lu ngomong saham haram, salah satu saham rokok. Hmm, Difatwakan iya. haram ya, saham rokok ya? Nggak fatwa sih kan, nggak, ya itu kan mungkin masih perdebatan ulama ya soal rokok ya. Iya. Jadi ya gue sebaiknya berhati-hati aja sebetulnya, Benar benar benar. Sepakat. menghindari syubhat.
bukan hanya saham haram ya, saham yang syubhat aja lu hindarin, apalagi haram gitu ya Pak ya. Iya betul, miras Gue segala macam. nangkep satu hal sih dari pembicaraan 1 jam lebih kita ini, bahwa sebenarnya al ilmu qoblal amal gitu. Jadi sebelum lu melakukan Betul, amalan lu ya itu turun ke saham, lu itu membekali diri dengan keilmuan gitu loh. betul, betul, betul. Nah, Baik itu yang dari syar'i maupun teknisnya ya. ya itu yang gua salut banget sama lu gitu. Lu seorang praktisi, tapi bukan hanya seorang praktisi yang halal haram embat gitu kan. Ada juga orang main saham yang begitu ya, Pak ya. Banyak, banyak. Banyak gitu. Tapi kan lu praktisi yang juga ada sisi syariahnya gitu. Nah, maka itu yang tadi gue bilang. Jadi gue tolong di-guide lah gue masuk ke dunia sahamnya gitu loh, Pak. Karena Insya Allah. sayang juga, gue dari dulu, dari 2019 udah pengen masuk. Gue tuh nonton ini, Pak, yang Sutoro Putra itu, anak Oh muda, iya, iya. Iya tahu gua. Andika Sutoro Andika, Putra. Andika. Ya, kan sekarang dia join bareng sama si ini di X Circle-nya Bong Chandra, Pak. Iya betul, betul. Iya tahu Gokil gua. banget tuh anak. Bagi gue untuk usia dia yang tuaan gue kali dari dia mah, gitu ya. Dia Tapi, kayaknya funding manajemen deh, Bro. oh funding manajemen. Dia buka itu, buka funding manajemen deh Ya kayaknya. sebenarnya Dia kayak ngelola uang duit orang. Circle X-nya Bong Chandra juga funding manajemen ya kayaknya ya. Iya nggak? Iya, benar-benar. Nah, kalau dulu yang gue tahu kan funding manajemen tuh reksadana, Pak. Reksadana resikonya lebih lebih rendah daripada saham. Tapi ya apa namanya returnnya juga rendah juga. Sebanding lah, sebanding. Iya. Wah, kalau reksadana gue jadi inget si itu tuh yang gue kick out dari ISC tuh, Pak. Siapa? Koko itu, Pak. Parah. Ya, ya, reksadana. Reksadana juga sebenarnya bagus juga gitu ya. Kalau memang lu mau meminimalkan resiko dan nggak mau pusing gitu ya, nggak mau pusing analisa, itu reksadana bisa salah satu pilihan gitu. Ya beda-beda sama returnnya, beda-beda sama inilah apa namanya deposito gitu. Di atas lebih tinggi deposito Hmm. reksadana tuh. Kabarnya sekarang bunga bank jadi nol ya? Bener nggak? Bunga bank jadi nol, wah kurang tahu deh gue. Gue emang udah nol sih karena gue request. Ya, jadi kan karena gue main di emas ya. Salah satu yang gue spend money gue di emas gitu. Jadi gue dapat info ini, nggak tahu valid nggaknya, gue nggak tahu. Tapi infonya adalah bahwa sekarang bunga bank dinolkan karena COVID kan, katanya. Allah alam, gue juga nggak tahu. Ntar gue cek lagi deh. Maka ketika bunga bank jadi nol, akan banyak orang rush money gitu. Ya buat apa juga nyimpen di bank, karena nggak dapat Betul. bunga juga kan. Nah, siap-siap gitu. Siap-siap orang akan mengalihkan ke instrumen investasi lainnya. Bisa saham, bisa reksadana, bisa emas, dan lain-lain. Gitu sih, Pak. Jadi sebenarnya tahun ini banyak yang apa namanya ahli keuangan, bukan ahli keuangan sih, ibaratnya penganalisa lah gitu ya, yang Ya. memprediksikan bahwa tahun ini tuh tahunnya apa namanya crash gitu ekonomi Indonesia gitu, kayak gitu. Nah itu biasanya kan waktu itu krisis itu tahun 2008, 98, 2008. 98 2008 itu yang diserang adalah sektor finansialnya. Kalau sekarang dua-duanya nih, sektor finansial sama sektor real, ibaratnya kayak COVID gini ini nyerang sektor real gitu lah. Jadi UKM segala macam semuanya dibatasi aktivitasnya, jadi susah gerak gitu. Nah, apa sih hikmahnya krisis ini dari yang udah-udah ya? Dari yang udah-udah itu krisis itu akan menimbulkan orang kaya baru, Pak. Jadi siapa yang bisa memanfaatkan momentum ini dia akan menjadi orang kaya baru. Nah, salah satunya lu bisa jadi orang kaya baru di dunia saham dengan memanfaatkan crash ekonomi ini. Jadi lu simpan uang lu gitu ya, cash lu gitu, uang cash lu simpan gitu. Nanti ketika lu lihat saham yang potensial itu harganya murah banget, borong gitu. Gitu ya, Pak ya. Tapi biasanya yang sudah-sudah ya, krisis 98, 2008, itu paling 1 tahunan ya, Pak ya? Dia recovery-nya 1 tahun, recovery-nya ya.
itu kan nggak tahu ya. Sekarang kan dua sektornya yang diserang, nggak tahu bisa bisa lebih lama kah atau gimana, nggak tahu juga gue. Cuman ya Kalau ibaratnya dari kita konspirasi ya. mm, sebenarnya kalau sekarang itu bisa bisa banget masuk ke saham, bisa banget. Gue juga masih in charge di saham gitu ya. Masih beberapa ada yang gue masuk gitu, gue beli sahamnya. Tapi nggak untuk long term gitu, nggak jangka panjang. Gue trading gitu, trading di harian atau mingguan kayak gitu. Tapi lu tetap Memanfaatkan, profit ya Pak, tradingnya lu profit ya. ya nggak selalu sih. Jadi tuh kalau sebulan kita buka rentang sebulan ya, itu pasti ada rugi Pak. Nggak mungkin profit semua, nggak mungkin profit semua, pasti ada ruginya gitu loh. Entah itu salah gua analisa gitu ya, entah apa namanya faktor sentimen dari luar gitu, info berita-berita yang berlaku di luar gitu, itu bisa mempengaruhi harga saham itu. Tapi kalau diakumulasiin selama sebulan itu untung gitu. Hmm. Hmm. Siap, siap, siap. Oke lah Pak, udah jam menuju jam Jam 5 5 sore nih, Pak. udah mau buka nih. Ya udah mau buka, gue juga harus siap-siap. Tadi gue baru pulang kantor Siap, sih, makanya agak telat 10 menit. Nah jadi ya. seperti yang lo tahu, gue lagi megang Agnia. Semoga nanti bisa kerjasama juga kita di sana ya Pak ya, Amuranya Pak ya, Amin, Amura amin, Super. amin. Insya Allah bisa Yang dicari cocok. banyak supplier kosmetik yang ber-MUI Pak. Halal-halal yang begitu Hmm, tuh. kita lagi Kebetulan ngurus sih, insya Allah. kebetulan di Agnia itu yang setahu gue ya OTW Wardah. Wardah belum Oh, ada gitu. Wardah. Wardah belum ada tapi sedang proses lah gitu. Nah, Ya, kalau misal lu masuk tadi kan jadi bisa lebih banyak lagi Pak. Total kita kan variannya. terkoneksi ke dua platform. Tapi gue gak sebut di sini lah ya. Agnia Siap. itu ada lagi induknya gitu. Nah, Oh, jadi oke. kalau di total lagi kita total hari ini maybe almost 30.000 reseller Pak. Hmm, Gitu. menarik, menarik. Nah, 30.000 reseller se-Indonesia. Nah, kalau Agnianya sih masih kecil karena gue juga baru sebulan kan, sebulan running kan Ya. gue nya. Bukan running bahkan starting gue mah masih starting. Itu gimana sistemnya? Apa lu bikin bangun sendiri? Apa join sama partner Jadi apa gimana? partnership, jatuhnya partnership. Hmm, Nah, jadi gue itu ada saham, kepemilikan saham di Agnia. di Agnia, Pendirinya oke. pendirinya Saham Agnia juga aktif ya ada. ibaratnya. Saham Gimana? aktif ya. Saham aktif ya. Artinya lu Benar, kerja benar. juga di situ ya. Benar, saham aktif. Gue kerja di situ sebagai sultan. Ya kalau sultan mah kayak GM-nya lah gitu, Pak. Hmm, oke. Gue kayak manajernya gitu. Tapi bahasanya situ sultan. Kemudian gue dapat saham dan ada tunjangan lah ya, pokok. Kemudian sama apa namanya di Agnia itu ada support IT-nya. Nah, support IT-nya yang tadi gue bilang kita ada menginduk gitu. Kita tuh ada induknya lagi. Induknya udah gede banget, udah 20 ribuan lebih menuju 30 ribu. Ditambah Agnia Oke. yang baru starting bulan kemarin ya kita starting sampai bulan sekarang kan baru 1 bulan sebenarnya startingnya kita. Agnia sekarang menuju ke Oke. 200 agen Pak atau Masya reseller Allah. dan berbayar jadi premium tiga ratus Hmm, delapan puluh sembilan ribu berbayar lifetime membership menarik tuh. Keren, Pak. gitu Jadi gitu. bolehlah dibantu mungkin dari berapa puluhan ribu reseller Agnia bisa ngejualin produk Ya gue. makanya nanti coba lu Karena target nggak tahu ya, mungkin kebetulan atau enggak ya. Target gue kan sebulan itu bisa keluar sampai 50 sampai 70 ribu piece. Sekarang tuh masih di angka 15 ribu produksinya sebulan. Gitu. Mungkin mungkin Allah pertemukan kita bisa jadi jalan itu ya. amin 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 tapi tadi yang gue butuhin sih di Agnia ada MUI-nya sih Pak. MUI-nya ya, oke. Kita lagi MUI proses sih. Bepom yang gitu lah yang aman-aman lah ya karena kan memang Yap, market kita itu muslim Pak just muslim Muslim ya. all muslim. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Dan yang jadi membership kita juga wajib muslim jadi nggak boleh yang lain. Wih, keren. Keren, Pak. Iya karena ada tarbiyahnya Pak kan nggak mungkin kita nih kayak Hmm. gue kemarin di April tuh bikin namanya April beristighfar. Ini Mei gue belum bikin sih karena lagi sibuk raker kita ada raker kan. Nah jadi Mei ada Mei beristighfar lanjutan dari April beristighfar
ditambah Mei bersedekah. Jadi istighfar dan sedekah gitu. Kan nggak mungkin ya kalau kita ngajakin non muslim gitu istighfar Pak, susah juga. Gitu loh, susah juga nanti. Suruh syahadat aja Pak yang non muslim. Iya, kita dia syahadat dulu, syarat masuk aknya syahadat gitu ya. Ah, Nah gitu. dibimbing Pak. Oke deh, ini udah jam 5. Siap. Sekali lagi Siap. gue makasih banget buat Harfikas. Ya, makasih banyak udah diundang. Iya, yang pasti tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya, nggak ada kebetulan. Gue hari ini bisa live bareng sama lu juga itu sesuatu yang pasti ada hikmahnya gitu. Dan buat yang nonton juga pasti ada hikmahnya, baik itu mau jadi resellernya Amura, kontak ke Harfikas, atau mau belajar saham gitu kontak Harfikas, atau mau join di Agnia, kontak gue kalau di Agnia ya, karena kita ada total hari ini 6.000 produk beserta 200 lebih brand yang sudah bekerja sama dengan kita gitu. Agnia. Nah, oke Pak. Mantap Agnia. Semoga jadi ilmu jariah ya Pak. Amin. Lu juga. Nanti kontak kita lanjut di WhatsApp ya Pak ya. Masalah buku, masalah jodoh. Siap Bang. Masalah bisnis. Siap Bang. Bang Ijan. Ya. Makasih banyak udah di-invite. Oke. Salam buat teman-teman dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi